Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Firza Eka Putra Zulfikar dengan NIM 22011060074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas praktikum jaringan dan komunikasi data untuk tugas 2, yang di mana tugasnya ialah View Wired and Wireless NIC Information. Baik, seperti yang telah tampil di layar, dengan objektivitas ada dua part. Yang pertama itu identify and work with PC and ICS. Dan yang part kedua itu identify and use the system tray network icons. Baik, untuk part satu yang identify and work with PC and ICS. Step pertama itu use the network and sharing center. Jadi pada bagian pertama itu kita diperintahkan untuk menggunakan jaringan dengan eh, berbagi. Pada bagian A, navigate to the control panel. Jadi di sini kita disuruh untuk membuka control panel. Nah, setelah sudah, eh, klik view network status and task. Jadi pada bagian network and internet ini ada view network status and task. Bila sudah, in the left pane, klik the change adapter settings link. Jadi seperti yang telah tampil, pada bagian kiri itu ada change adapter settings. Klik, maka akan tampil seperti ini. In the network connection window, the result provide a list NICS available on this PC location. Look for you WiFi adapters. Jadi pada WiFi adapters ini pada bagian kanan eh, WiFi saya telah tersambung. Dan apabila sudah, maka kita beralih ke step kedua, yaitu work with your wireless NIC. Pada bagian A, locate the wireless network connection. If disabled, right click and select enable to active wireless NIC. Jadi pada bagian kanan ini kita disuruh untuk klik kanan. Apabila dia mati, maka kita sisa enable. Karena saya telah menyambungkan, maka saya tidak perlu melakukan enable lagi. Lanjut, eh, if the wireless network connection is not currently connected, right click and select connect or disconnect to connect to an SSID that you are authorized to connect to. Jadi pada WiFi ini apabila kita belum melakukan koneksi, maka kita klik kanan dan melakukan connect or disconnect. Nah, apabila sudah, maka karena saya sebelumnya telah menyambungkan, maka saya tidak perlu menyambungkannya lagi. Lalu beralih ke bagian C, right click wireless network connection and then klik status. Klik kanan, masuk ke status. Nah, the wireless network connection status window display where you can view information about your wireless connection. Ya, jadi tampil pada bagian WiFi status ini tentang status-status dari WiFi yang telah kita gunakan. Muncul pertanyaan, what is the service that identifier as the for the wireless router your connection? Jadi SSID saya pada router ini ialah ZTE 2.4J7C733P. Lalu, what is the speed of your wireless connection? Jadi speed dari WiFi ini ialah 52 Mbps. Pada bagian E, klik detail to display the network connection detail window. Jadi untuk menampilkan network connection secara detail, kita sisa mengklik pada tombol detail. Nah, maka akan muncul connection work dengan hal yang lebih spesifik. Muncul pertanyaan, what is the MAC address of your wireless NIC?
Jadi untuk MAC address di sini ialah 45 E4C garis 50 garis DD garis 20 garis 4B garis E4. Nah, untuk pertanyaan kedua ialah do you have multiple multiple IP v4 DNS server list? Jadi apakah saya mempunyai eh, beberapa IP4 DNS server list? Ya, saya mempunyai. So, if so, why would multiple DNS server be listed? Jadi untuk apa ada beberapa DNS server list tersebut? Jadi untuk itu, mengapa beberapa IPv4 DNS server itu digunakan untuk redundansi, kecepatan, dan load balance. Yang dimana itu jika DNS utama gagal, sistem itu akan beralih ke DNS sekunder untuk menjaga koneksi tetap stabil. Bisa juga dikatakan apabila IP address utama itu mengalami down server atau gangguan, maka IP v4 DNS server yang lain itu akan menjadi jalan keluarnya. Baik, selanjutnya itu pada bagian F, open a window command prompt and type ipconfig all. Jadi kita membuka command prompt. Di sini kita memberikan perintah ipconfig all. Nah, maka akan muncul detail-detail seperti ini yang dimana itu sebenarnya merupakan detail yang sama dengan network connection detail. Kita lihat, maka keduanya sama, mulai dari uh, IP address, subnet mask, dan lain sebagainya. Apabila sudah, selanjutnya itu uh, close the command window and the network connection detail window. This should return you back to the Wi-Fi status window. Nah, di sini kita menutup perintah dari uh, command prompt. Kita keluarkan command prompt. Lalu pada bagian detail window itu kita tutup juga. Keluarkan. Nah, selanjutnya itu klik wireless properties. In the wireless network properties window, klik bagian security. Masuk ke bagian security. In the type of security, the connected wireless router has implemented display. Click the show characters. Check the box to display the actual network security key. Jadi untuk pada bagian ini kita diperintahkan untuk mencentang bagian show karakter untuk memperlihatkan kata sandi dari security ini. Langsung saja kita cek. Nah, maka akan muncul kata sandi dari WiFi yang dimana seperti ini. Bila sudah, close the wireless connection, close the wireless network properties and the WiFi status window. Sini kita tekan OK. Lalu kita keluar. Select and right click the Wi-Fi connect option. Setelah itu connect or disconnect. A pop window should appear the bottom right corner of your desktop that display your current information. Nah, apabila kita melakukan klik kanan lalu menekan tombol connect disconnect, maka otomatis pada bagian bawah ini akan menampilkan status ketersambungan WiFi kita yang di mana di sini connect terhadap ZTE 24G, 7C, 7GBP. Yang dimana itu merupakan WiFi dari WiFi saya. Selanjutnya, to join one of other wireless network, klik
the SSD you want to join, and then click connect. Jika ingin menyambungkan kepada Wi-Fi yang lain, maka kita menyambungkan pada Wi-Fi tersebut. Yang dimana perintah selanjutnya, apabila kita memiliki password terhadap Wi-Fi yang lain, maka kita bisa sambungkan lalu melakukan hal seperti sebelumnya untuk memperlihatkan kata sandi dari Wi-Fi yang lain. Di sini karena saya tidak mengetahui untuk security key dari Wi-Fi yang lain, maka saya tidak bisa menyambungkannya. Jadi, untuk langkah bagian itu kita skip saja dan langsung beralih ke step 3. Baik, langkah selanjutnya yaitu pada step 3, work with your wired NIC. Pada bagian A itu, on the network connection window, select and right-click Ethernet option to display the drop-down list. If the NIC is disabled, enable it, and then click the status option. Nah, jadi di sini pada bagian network connection window, select dan kita memilih dan klik kanan pada bagian Ethernet. Itu di local area connection ini. And then klik status. Nah, di sini ada catatan yang dimana kita harus mempunyai Ethernet kabel untuk di PC NIC untuk switch the similar device to see the status. Jadi, apabila kita ingin melihat status dan secara keseluruhan, maka kita memerlukan sambungan Ethernet kabel untuk mengaktifkan atau melakukan enable terhadap local area connection ini. Nah, karena di sini saya tidak punya, maka saya tidak bisa melakukan enable dan juga saya tidak bisa menampilkan status beserta detail-detailnya. Maka pada bagian ini kita langkai saja. Nah, di status window dari result display, nah ini tidak ada. Klik detail juga tidak ada. Nah, langsung aja open a common window prompt and type ipconfig all. Sama seperti sebelumnya, ipconfig all. Nah, ini dapat dilihat pada bagian Ethernet adapter Ethernet. Nah, pada bagian adapter Ethernet ini, di sini media state saya media disconnected itu dikarenakan saya tidak memiliki kabel Ethernet untuk disambungkan. Maka close all window on your desktop. Kita langkai saja. Keluar. Nah, maka kita beralih ke part 2. Di mana identify and use the system try network icons. Pada step 1 di sini, use the network icon. Pada bagian A, click the system try, click the network icon to view the pop-up window that display the SSID that are in range of your wireless NIC. Jadi, di sini kita masuk ke bagian ini, Wi-Fi, lalu more Wi-Fi settings. Nah, setelah itu, klik network and internet. Maaf, network internet, ya ini sudah masuk ke bagian network and internet. Setelah itu, in the setting windows, klik changer adapter under the change your network settings heading. Change adapter option. Masuk ke bagian ini. Lalu, pada bagian ini, kita masuk ke Windows Firewall. Sorry. Maksudnya internet option. Maaf, ada sedikit kesalahan. Nah, pada bagian ini harusnya
ada di bagian bawah ini mau change Ethernet adaptor, seharusnya di sini ada. Namun mungkin karena laptop saya tergolong baru, saya tidak mengetahui letaknya di mana dan saya telah mencarinya. Maka apabila sebenarnya di sini kita klik, maka nantinya kita akan muncul ke bagian network connection lagi. Nah, sama seperti sebelumnya. Maka beralih ke langkah selanjutnya. In the network connection window, right click Wi-Fi and select disable. Nah, pada bagian ini, di sini kita bisa melakukan disable, yang dimana nantinya berarti kita akan membuat agar Wi-Fi ini terputus. Namun di sini saya tidak melakukannya karena berhubung saya melakukan recording dari tugas ini melalui media Zoom, yang dimana Wi-Fi sebagai penopang utamanya, dan apabila saya memutuskan Wi-Fi-nya, maka otomatis video ini juga akan berhenti. Maka saya tidak melakukan disable terhadap Wi-Fi. Lalu lanjut ke examine your system try. Klik the network icon again. With the Wi-Fi disabled, wireless network are no longer in range and not available for wireless connection. Jadi kita klik bagian network again. Nah, di sini apabila kita melakukan disable, maka pada tombol ini kita lakukan disable, maka seluruh Wi-Fi itu berada di luar koneksi dan kita tidak dapat menyambungkannya. You can also disable the Ethernet network by disabling the Ethernet adapters. Kita juga dapat melakukan pemutusan internet melalui Ethernet adapters. Nah, karena di sini kita tidak ada, maka saya akan langsung disable aja. Nah, maka tombol X tadi akan berubah menjadi disable. Kita beralih ke bagian step 2, identify the network problem icon. Pada bagian A, in the network connection window, disable all the Wi-Fi and Ethernet adapters. Nah, pada bagian network connection window, kita disuruh untuk mematikan keduanya. Apabila saya melakukan mati pada Wi-Fi ini, maka nanti akan muncul hal yang sama, yaitu disable pada status Wi-Fi. Selanjutnya, the system try now display the network disable icon, which indicates the network connectivity has been disabled. Nah, maka apabila saya telah melakukan disable, saya tidak bisa masuk ke bagian status pada Wi-Fi. You can click this icon to return the network and internet settings. In the network and internet setting window, you can click troubleshoot to use the PC to resolve the network issue for you. Nah, jadi katanya apabila kita masuk kepada bagian Wi-Fi, setelah kita melakukan pemutusan, maka akan muncul troubleshooting. Nah, apabila kita masuk ke bagian troubleshooting itu, maka di situ akan muncul beberapa petunjuk dan jalan keluar agar network issue itu selesai dan kita dapat menyambungkan network seperti semula. If troubleshooting did not enable one of your NICs, then you should do this manually to restore the network connectivity of your PC. Ya, jadi apabila troubleshoot tidak bisa diselesaikan, maka kita harus melakukan restore manual to the network connectivity dari PC kita. Dengan catatan, apabila network adapter itu telah tersambung dan unable to stable network connectivity, then the network masalah dari jaringan icon appears in the system try sama seperti sebelumnya. Nah, sudah. Selanjutnya muncul pertanyaan refleksi. Why would you activate more than one NIC on a PC? Ya, yang ditanyakan di situ, mengapa kita mengaktifkan lebih dari satu NIC di PC? Jadi, mengaktifkan lebih dari satu NIC pada PC itu digunakan untuk redundansi jaringan, load balance, atau menghubungkan ke beberapa jaringan berbeda secara bersamaan. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, apabila NIC yang sebelumnya itu mengalami masalah, maka NIC yang lain itu akan menjadi penopang agar jaringan itu tetap tersambung atau terhubung ke beberapa jaringan secara berbeda. Jadi,
Mungkin cukup sekian dari tugas praktikum yang kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.